Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa fi jami'i dzalika al-fityatu. Iki masuk pembahasan ketika nantinya seseorang yang ihram haji ataupun umroh melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Pada pembahasan kemarin yaitu ada memakai pakaian yang dijahit, menutupi kepala bagi laki-laki, menutupi wajah bagi perempuan. Itu semua perkara-perkara haram yang tidak diperbolehkan untuk orang yang ihram haji ataupun umroh. Nah, ketika dilanggar bagaimana? Wa fi jami'i dzalika lan iku tetep ing dalam sekabehane mengkono-mengkono al muharramat as-sabiqah. Perkara-perkara sing diharamkan dalam ihram. Al fidyatu utawi bayar fidyah. Jadi nantinya ketika kita kok melanggar posisi ihram haji ataupun umroh, kok melanggar perkara 10 kemarin yang dibahas dalam perkara yang diharamkan untuk orang yang ihram. Contohnya misalkan memakai wangi-wangi, itu nggak boleh bagi orang yang ihram haji dan umroh. Ketika kok malah melanggar, ya wis bayar fidyah memang. Nah, tapi nantinya ketika sudah dilakukan tahallul, jadi setelah tahallul memotong rambut terus melakukan perkara yang diharamkan, enggak masalah. Jadi perkara yang diharamkan 10 itu diharamkan bagi orang yang posisinya masih ihram haji ataupun umroh. Illa akad nikahi kejaba akad nikah. Lah nek akad nikah bagaimana fa innahu mongko satemene akad nikah iku layan aqidu iku ora dadi sah apa akad nikah. Nek ngono wala yufsidu lan orang rusakake hu ing akad nikah apa ilal watu kejaba pewati. Oleh wati jima fil farji ing dalam farji. Nah, nantinya ada pengecualian, memang 10 perkara tadi iku diharamkan dan wajib membayar fidyah, tapi kecuali akad nikah. Akad nikah kan memang dilarang bagi orang yang ihram haji, posisi haji belum tahallul kok malah melakukan akad nikah. Itu memang haram, cuman nantinya efeknya tidak kok menyebabkan dia bayar fidyah. Ya, terus imbasnya bagaimana? Nantinya akad nikah yang dilakukan dalam keadaan ihram iku layan akidu gak sah. Jadi misalkan posisi ihram haji delalah malah misalkan melakukan akad nikah, itu enggak sah dan tidak bisa rusak akad nikah itu kecuali dengan wati jima di dalam farji. Jadi selama dia melakukan akad nikah itu tidak sah dan tidak bisa rusak kecuali dengan wati di dalam farji. Jadi ilal watu fil farji. Nantinya yang bisa merusak itu kasusnya dalam keadaan wati utawa jima di dalam farji. Nek cuman bersentuhan kulit mubasyarah enggak sampai merusak. Lah mulane ketika seseorang ihram haji dijaga jangan sampai melakukan wati atau bersetubuh di dalam farji. Itu bermasalah nantinya. Nah mulane ngaji dulu biar tahu ternyata wati atau bersetubuh itu tidak diperbolehkan dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Lah nek wis rusak bagaimana? Nek misalkan dilanggar dengan wati misalkan wala yakhrujulan ora metu sapa wong minhu saking ihram oleh ora metu mau bil fasadi sebab rusak. Ai wala yakhruju tegese ora metu sapa al muhrim minhu saking ihram bil fasadi sebab rusak. Jadi nantinya kok memang dilanggar. Oh delala misalkan ihram haji kok malah wati. Itu kan bisa merusak. Lah nantinya dia tidak kok keluar dari ihramnya enggak, tapi bal yajib wali al-mudiu fi fasadi, tetap dia melanjutkan ihramnya. Artinya nantinya ketika seseorang melanggar ihram iki mau merusak ihram dengan wati, itu memang fasad, nantinya rusak. Tapi tidak kok dia terus keluar terus pulang ke Indonesia enggak. Tapi nantinya meneruskan. Nah, itu pembahasan masalah akad nikah dan wati. Ya, ini pembahasan beda lagi. Wa manutawi sapane wong fatahu iku lamun pathu ing man apa al wukufu apa wukuf
oleh wukuf neng di Arafah ing dalam tanah Arafah. Jawabe man syartiya tahalala mongko tahalul sapa man oleh tahalul mau bi amali umrotin kelawan ngelakoni umroh. Iki kasus wukuf. Wukuf iku salah satu rukun yang ada pada haji. Nek umroh gak ada wukuf. Umroh iku tidak terdapat yang namanya wukuf. Tapi nek haji ada yang namanya wukuf, karena wukuf dilakukan cuman satu kali dalam 1 tahun. Nah, mulane ketika nantinya kok seseorang wukuf ketinggalan misalkan. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah iku hari di mana kita misalkan haji iku wukuf. Lah nantinya misalkan ketinggalan. Rombongan iki mau misalkan melakukan wukuf, dia malah tidur. Belum sempat melakukan wukuf. Lah, iku nantinya ketika seseorang belum melakukan wukuf, ketinggalan wukuf, waktunya sudah habis, ya wes, tetap dia mau melanjutkan dengan tahallul terus melakukan umroh. Artinya asline niku wukuf iku wajib rukun karena dia iki mau meninggalkan boh dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja misalkan ketiduran. Lah wukuf iku cuman waktune sebentar. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu nantinya kok sampai ketinggalan, masalah nantinya. Mulanya ketika dia mau melakukan iku mau melanggar yang namanya wukuf tidak dilakukan, ya wis melakukan tahallul terus melakukan umroh. Dan nantinya efeknya bagaimana? Wa alaihi lan iku tetep kedue man. Al qada utawi ngonte wal hajjulan bayar raruba. Nantinya ketika wong meninggalkan wukuf di Arafah, wayahe orang haji enggak melakukan wukuf ketinggalan rombongane, ya wis dia wajib mengkondoi hajinya dan wajib membayar hadyu. Hadyune nantinya menyembelih kambing. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita di situ. Zaman sekarang mengkondok haji, wong berangkat haji daftar sampai berpuluh-puluh tahun baru berangkat. Nah, iki cuman dia mendapatkan cuman dia melanggar satu saja, tidak melakukan wukuf. Tapi efeknya nantinya dia wajib kondok. Padahal kita berangkat haji butuh biaya banyak, jutaan, belum sangune, belum perbekalane. Dan nantinya menunggu antrian bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Dan ini mulane masalah. Mulane sebelum kita berangkat haji, yuk kita ngaji dulu biar tahu. Nek misalkan kok belum dikersake Allah haji, ya wis kita belajar ilmu, hitung-hitung kangge ibadah, mencari ridho dan pahalane Allah. Ngoten mawon. Wa man utawi sapane wong taroka iku lamun ninggal sapa man ninggale ruknan ing rukun, jawabe man syartiya lam yahilla mongko ora halal sapa man lam yahilla mongko ora halal sapa man min ihramihi oleh ora halal min ihramihi saking ihrame man. Ketika nantinya seseorang meninggalkan rukun, maka tidak halal baginya dari ihram ki mau hatta yatiya sehingga nekani sapa man bi kelawan rukun. Misalkan seseorang haji malah ternyata belum melakukan tawaf, ya wis dia tidak halal dari ihramnya. Lah terus bagaimana? Ya wis dia yatiyabihi hatta yatiyabi, dia melakukan tawaf ki mau. Misalkan dia lupa melakukan tawaf. Lah, terus kemudian dia ingat, aku belum melakukan tawaf. Ya wis, kita melakukan tawaf, menyempurnakan hajine ki mau. Nah, itu kasus rukun-rukun itu memang terkadang masyarakat ada yang tidak tahu mana rukun haji, mana rukun umroh. Lah, nantinya ketika tidak tahu yang menjadi permasalahan ketika dia meninggalkan rukun. Lah, asline hajine ku enggak sah. Mulane supaya sampai dilakukan rukune misalkan tawaf, misalkan sa'i. Itu penting sekali. Nah, itu masalah rukun. Saiki meninggalkan wajib bagaimana? Jadi nek meninggalkan rukun gak sah hajine, gak sah umrohe. Wa man utawi sapane wong daroka iku lamun ninggal sapa man ninggale apa wajiban ing perkara wajib, jawabe man taraka lazimahu mongko wajib ing man apa adam apa bayar dam. Ketika nantinya seseorang meninggalkan, jawab mantaro kalazimau mongko wajib ing man apa adamu pembayar dam. Nantinya ketika seseorang meninggalkan perkara wajib yang ada pada haji atau umroh,
iku dia wajib membayar dam. Jadi ngeten, perbedaannya rukun dengan wajib. Nek kita meninggalkan rukun gak sah hajine. Tapi nek kita meninggalkan wajib, iku sah hajine, cuman wajib membayar dam. Nah, dame nanti apa? Beda-beda. Misalkan kita meninggalkan perkara wajib. Nah, contoh misalkan melempar jumroh, itu perkara wajib. Nah, selama dia haji, dia tidak melakukan melempar jumroh, maka tetap sah hajine, tapi dia wajib bayar dam. Nah, nantinya dam ini akan dijelaskan setelah pembahasan iki. Nantinya dijelaskan dam iki nyembelih kambing atau nyembelih sapi atau bayar apa. Lah nanti akan dijelaskan. Mulane penting sekali kita ngerti perkara wajib yang harus kita ketahui dalam haji dan umrah apa saja. Nah, itu meninggalkan perkara wajib membayar dam, tapi tetap sah asline. Wa manutawi sapane wong daroka iku lamun ninggal sapa man sunatan ing sunah. Nah, saiki nek misalkan seseorang meninggalkan sunai haji bagaimana? Lam yalzam monggo ora wajib hu ing man apa bitarkiha, oleh ora wajib bitarkiha sebab ninggal sunnah apa syai'un apa suwiji-wiji. Ketika seseorang meninggalkan sunnah dalam haji, itu tidak masalah, tetap sah hajine dan tidak ada kewajiban bayar dam atau fidyah. Enggak masalah, enggak usah bayar. Karena sunnah itu nek dilakukan berpahala, nek ditinggalkan enggak masalah. Cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Contohnya sunai haji, misalkan apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum dengan tawaf sing bukan kudum beda. Nek sing tawaf wajib termasuk rukun. Tapi nek tawaf sing kudum iku hukumnya sunnah. Contoh lagi sholat 2 rakaat tawaf, iku hukumnya sunnah. Misalkan seseorang haji tanpa melakukan sholat 2 rakaat tawaf tetap sah dan tidak ada tuntutan bayar dam ataupun fidyah. Nah, itu bedanya sunnah, wajib dan rukun. Dan nantinya memang perlu banyak ilmu, perlu banyak ngaji supaya nih haji niku tidak bermasalah. Yang menjadi masalah ketika seseorang tanpa ngaji amit sewu terus berangkat haji, nggak tahu membedakan ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Kok sampai ada yang ditinggalkan rupane rukun ataupun wajib, lah itu nantinya bermasalah. Nah, itu mulane ngaji ku penting. Dan misalkan kita belum dikersake Allah, belum dihendaki untuk berangkat haji, yuk kita ngaji, hitung-hitung ibadah mencari pahalane Allah.